Yesus, amin. Ya, thank you, Hanson. Ya. Oke, beberapa ketua angkatan sudah DM Ibu terkait emailnya. Jadi Ibu umumkan sekali lagi di akhir sesi kita akan ada pembagian kelompok dan setiap ketua angkatan akan membantu Ibu untuk menuliskan anggotanya di Google Sheet. Oke. Nah, untuk apa kelompok tersebut? Perhatikan baik-baik materi hari ini. Ya, jadi hari ini kita akan masuk ke topik entrepreneurship yaitu membuat bisnis plan. Gak akan lama ya apabila diskusi berjalan dengan lancar. Oke, pastikan untuk tetap membuat absensi kita ada ya di sistem. Ketika Ibu tanya, silahkan langsung jawab dan respon. Apabila tidak menjawab, tidak merespon, terutama yang tidak muncul videonya, akan segera dihapus dari absensi ya. Oke. Ya, hari ini kita akan membuat bisnis plan. Mungkin beberapa dari kita sudah ada yang mengikuti mata kuliah Technopreneurship. Ya, jadi sudah mulai terbayang apa sih sebenarnya bisnis plan, apa itu perencanaan bisnis, kenapa perencanaan bisnis itu menjadi penting. Di sini dikatakan bahwa ketika kita melakukan perencanaan bisnis, kita melakukan analisis pasar. Sebenarnya konsumen kita itu siapa? Ya, tentu saat ini di era serba digital, ada kecenderungan kita untuk membuat satu bisnis yang disebut dengan startup. Semua bisa digitalkan, ya kita digitalisasi saja, seperti itu. Kita akan melakukan analisis pasar, kita juga akan menjelaskan lewat bisnis plan tersebut sebenarnya konsep produk atau jasa yang berusaha kita deliver itu apa. Apa tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang mungkin nanti akan terpapar lewat analisis finansial kita. Ya, beberapa Ibu lihat memang kalau dari namanya sudah ada yang mengikuti Technopreneurship, dan di Technopreneurship sudah ada template untuk analisis finansial. Apakah NPV-nya lebih besar dari 0, lolos IRR-nya dan seterusnya, kapan balik modalnya, kapan break even point-nya dan seterusnya. Seperti itu. Oke. Nah, jadi bisnis plan ini tidak wajib, tapi jarang sekali usaha yang berjalan dengan lancar tidak punya bisnis plan. Gitu. Ya. Jadi nanti ini beberapa manfaat saja ketika kita berusaha membuat bisnis plan terlebih dahulu sebelum adanya usaha. Tentu kita punya rencana atau panduan usaha tersebut. Kita yakin bahwa usaha tersebut layak karena memang sudah divaluasi secara keuangan. Kita akan balik modal di tahun kelima, kita akan balik modal di tahun kedua dan seterusnya. Kita juga sudah berusaha menganalisis resikonya, resiko yang terjadi. Saat ini sedang ada COVID-19. Apakah usaha kita akan terdampak dengan adanya COVID-19? Oh tidak, karena memang tidak ada kontak langsung mungkin dengan konsumen atau dengan pasien dan seterusnya. Dan apabila kita akan meminta dana kepada investor, entah angel investor atau investor yang memang tersedia di luar sana banyak sekali, tentu mereka akan meminta yang namanya proposal bisnis, rencana bisnis. Seberapa layak, ya seberapa layak laporan keuangan kita, seberapa layak bisnis plan kita. Seperti itu. Itu beberapa manfaat ketika kita mencoba membuat bisnis plan. Ternyata ketika kita membahas bisnis plan, ada 3 kategori yang disebut dengan perencanaan bisnis. Ada 3 jenis. Complete, ya namanya komplit, kita akan buat komplit ya, biasanya dananya besar itu tentu lebih dari 100 juta ya umumnya. Summary dan operasional. Operasional ini lebih kepada fokus manajemen kepada lantai produksi, manajemen dan staff seterusnya gitu ya. Ini jenis saja, tapi kita akan masuk ke kategori yang complete business plan. Ini dia ya, kita akan langsung ke summary-nya. Ini yang akan kalian buat, ini susunannya, perhatikan ya susunannya, tolong dicatat, di screenshot atau memang sudah ada di workbook, diisi. Kita berangkat dari judul. Tentu judul ini harus menarik. Menarik siapa? Menarik investor yang akan mendanai usaha kita. Daftar isi, table of content, artinya apa saja sebenarnya isi yang ada dalam perencanaan bisnis kita. Halaman ketiga, ini paling penting, umumnya tidak lebih dari 2 halaman, berisi executive summary. Bagi kita yang sudah belajar bagaimana cara membuat penelitian, executive summary itu sebenarnya abstraknya. Ya, summary-nya, abstraknya itu seperti apa? Umumnya investor langsung jump ke executive summary. Oh layak, akan balik modal, break even point-nya 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun dan seterusnya. Lalu dia langsung ke perencanaan finansial. Nah, kita paparkan perusahaan kita dengan executive summary yang tentunya sangat meyakinkan ya. Pernyataan visi dan misi dari company. Perusahaan kita tuh apa? Perusahaan produk atau jasa? Produknya apa? Jasanya apa? Kita paparkan deskripsinya. Kita lakukan analisis pasar, sebenarnya kita meranah siapa? Oh, milenial. Oh, semua kalangan, semua usia. Ya, bentuknya digital atau memang ada tempatnya dan seterusnya. Bagaimana STP-nya? Dan tentu ini template yang memang bisa kalian adaptasi dari Technopreneurship. Lampiran-lampiran ini berisi laporan finansial juga. Termasuk contoh produk atau prototipe-nya.
Seperti itu. Ini susunan umum dari bisnis plan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Saya belum, Bu. Apa? Saya belum ada, Bu. Nggak tahu yang lain. Coba, yang lain coba, yuk. Ada yang mau ditanyakan nggak? Yang sudah kumpulkan oke, 16.20.004 yang di email ke Ibu bukan semua mahasiswa itu ya. David, KM-nya saja. Oke. Yang ingin absen manual tulisnya nggak usah DM aja, di umum saja to everyone. Ya, tidak terbaca di sini tuh. Ketutup sama yang ketua angkatan kirim email. Oke. Jadi ini ya, ini yang akan kita buat dan deadline-nya 2 minggu dari hari ini. Bekerja secara kelompok. Oke, tentu kelompoknya nanti akan disampaikan di akhir. Ya, coba. Ini dia. Ini dia executive summary. Pentingnya executive summary. Kenapa? Karena itu bagian dari first impression. Apabila investor atau yang akan memberi dana ke kita, siapapun itu, ketika kita lihat mereka melihat executive summary-nya, sangat meyakinkan. Oh, mereka yakin mereka akan memberikan sebagian dananya untuk menginvestasikan ke usaha kita. Seperti itu. Jadi memang executive summary ini berisi rangkuman. Rangkuman dari perencanaan bisnis yang akan kita buat. Tidak usah bertele-tele ya. Yang akan ada di isi itu tidak usah dicopas, tidak. Inti atau poin. Usaha, produk jasa, layak akan berapa tahun balik modal dan seterusnya. Inti-intinya saja. Makanya umumnya tidak lebih dari 2 atau 1 halaman. Dan menarik. Ini paling penting, menarik. Jangan sampai kita menulis kata-kata yang sophisticated atau sangat sulit dimengerti sehingga executive summary ini tidak dipahami oleh investor yang mungkin bidangnya berbeda. Investor itu umumnya punya banyak uang tapi tidak engage langsung ke bidang yang memang akan kita geluti sebagai bidang usaha kita. Seperti itu. Ya. Lalu, nah, ini panduan untuk membuat executive summary nanti. Seperti dalam mata kuliah bahasa Indonesia jadinya 5W plus 1H. What, who, when, where, why, and how. Kita akan coba lihat satu persatu. Ingat, executive summary tidak lebih dari 2 halaman. Tidak lebih dari 2 halaman. Kita akan lihat what, who, when, where, why, and how-nya. Seperti apa. Ya. Ini lihat. What. Ketika kita bahas what, berarti kita mau menjelaskan di executive summary tersebut. Apa produk atau jasa yang kita tawarkan. Oh, produk perusahaan kami, sebut saja perusahaannya apa, X gitu ya, adalah Y. Berbentuk digital, target pasar. Langsung apa uniqueness-nya? Kenapa kita ada, sementara usaha lain juga ada yang sejenis? Atau memang benar-benar belum ada usaha kita itu? Biasanya diawali dengan latar belakang atau background pentingnya usaha kita dibuat karena memang belum ada, atau karena ada fenomena yang muncul, atau karena ada masalah. Seperti itu. Makanya ada why-nya. Tadi kalau what menjelaskan produk kita seperti apa jasa yang ditawarkan, apa produk kita tuh bentuknya seperti apa. Bisa dipegang kah atau hanya bentuknya web atau app seperti itu. Apa uniknya? Oh Bu, saya mau bikin jasa pengantaran yang bisa dipesan di satu titik ke titik lain. Itu kan udah ada ya. Kenapa kita buat itu? Jadi ke why-nya seperti apa menjawabnya? Mengapa Anda menjalankan bisnis tersebut? Dan kapan produk atau jasa tersebut siap dijual? Apabila 1 atau 2 anggota memang sudah ada yang punya usaha, itu bisa langsung dibuat bisnis plan-nya. Tapi kalau tidak, berarti kita sedang berandai-andai kita akan membuat satu bisnis. Kapan kira-kira siap? Oh, awal tahun, Bu. Pas launchingnya tahun baru, pas jadinya. Contoh, seperti itu. Ya, what, apa produk atau jasa yang akan kita tawarkan, beserta uniqueness-nya, apa keunikan dari produk yang akan kita tawarkan. Atau jasa, tidak selalu produk ya, bisa jasa juga, bisa tidak dipegang, seperti itu. Kenapa? Kenapa usaha tersebut kita jalankan? Dan kapan siapnya? Oh, sudah siap, sudah jalan memang, sudah berjalan usaha ini. What, why, dan when. Seperti itu. Lalu where? Di mana? Ada location-nya. Kalau memang berbentuk bangunan, kita sewa kah? Atau mungkin belum ada. Kita sampaikan, bisnis tersebut marketplace. Jadi bukan tempat yang memang berdiri tegak, tapi virtual. Who? Siapa pasar? Ini paling penting. Investor ingin tahu sebenarnya barang dagangan kita, produk ataupun jasa yang kita jual, itu siapa targetnya? Seluruh kalangan, milenial, baby boomer, atau siapa? Dan paling penting,
Ketika kita bilang kita punya uniqueness, kita punya alasan kenapa kita membuat usaha tersebut, kita tahu pesaing kita siapa. Atau kita satu-satunya. Apakah mungkin kita satu-satunya di muka bumi itu, gitu ya? Kita perlu cari tahu apakah kita cuma satu-satunya yang punya usaha tersebut, tentu tidak. Siapa pesaing kita? Dan nilai pesaing mungkin dia letaknya jauh, belum ada misalnya di Indonesia. Atau beda target pasar dan seterusnya. Makanya kita unggulkan bahwa target pasar kita meskipun kita punya pesaing itu berbeda dengan kompetitor kita. Setelah kita tahu target pasar kita milenial, kompetitor kita XYZ. Pertanyaan berikutnya adalah how? Bagaimana kita menghadapi persaingan tersebut? Oh, beda pasar. Oh, beda negara, beda target, STP-nya berbeda. Bagaimana cara kita menghadapi persaingan? Tentu dengan mempromosikan produk atau jasa kita. Kita distribusinya seperti apa kalau memang bentuknya berbentuk itu? Pakai third party, artinya kita ya udah, kita hanya punya usaha, kita nggak menggunakan jasa, kita nggak punya jasa delivery sendiri, kita minta tolong third party. Dan bagaimana kita mendanai bisnis? Nah ini paling penting kalimat terakhir, karena di executive summary kita mau minta dana. Kalau memang belum ada. Minjam ke bank, minta tolong investor, dan seterusnya. Oleh karena itu, tadi dibahas bahwa executive summary ini harus menarik. 5W plus 1H ini harus ada dalam executive summary dan tidak boleh lebih dari 2 halaman. Itu, ya. Oke, Ibu cek dulu untuk cek absensi ya. Duma. Tadi apa isi executive summary Duma? Apa saja? Duma tidak ada, ya. Oke. Absensi ubah. Lalu oke, Ibu cek lagi. David Ezer. Gimana David Ezer? Apa isi executive summary apa saja kalau disingkat? David Ezer. Oke. Ya, Bu. Ya, gimana David? Yuk, sampaikan. Gimana? Apa isi executive summary? Tadi yang barusan. Coba. Oh, yang apa tujuan bisnis plan-nya? Yang target yang punya tuh targetnya ke siapa? Oke, who berarti kan? Yang kedua, Who, lalu? ya. Terus yang what? Terus bisnis plan-nya tuh mau bikin apa? Good. What, who, lalu? When? When, ya. Kapan mau launchingnya kapan gitu ya. Lalu? Well, Where, di mana? Bangunan kita tuh ada nggak? Atau secara virtual? Lalu? iya. Terus Apalagi? why? Why-nya tuh Why, ya. Terakhir? maksudnya terus yang jelas how-nya Iya. bagaimana ntar Betul, pas ya bagaimana misalnya kita udah menghadapi gitu. kompetitor. Oke, good, thank you, David. Ya, nah kita akan masuk ke setelah executive summary kita akan masuk ke perusahaan kita. Tentu perusahaan kita adalah perusahaan yang memiliki nama, logo, dan punya produk, entah apapun namanya. Jadi ada perusahaan, ada namanya, ada produk, ada namanya. Perusahaan kita yang sudah berdiri tegak ataupun belum berdiri, baik yang virtual maupun nanti ada tempatnya, punya visi dan misi. Ini seringkali ya cara membedakan visi dan misi ini seringkali kurang tepat. Kalau kita membahas visi, artinya kita mau menceritakan gambaran bisnis kita di masa depan 3-5 tahun mendatang contohnya, yang ingin kita capai. Mudahnya sebenarnya kita ambil saja satu perusahaan, misalnya Unilever, ya, P&G dan seterusnya, kita lihat visi dan misinya. Kita lihat perusahaan yang mungkin satu industri dengan yang akan kita buat, kita lihat visi dan misinya. Itu akan menjadi gambaran untuk kita membuat visi dan misi. Dan misi adalah bagaimana cara menjalankan visi tersebut. Jadi lebih detail, harusnya lebih detail. Ya, ini visi dan misi. Jangan sampai perusahaan kita tidak punya arah. Sudah tidak punya arah, tidak punya visi, berarti tidak ada misi. Bagaimana cara mencapai visi tersebut tidak ada. Tidak, ya, kita harus punya visi dan misinya. Nah, kita mulai masuk ke bentuk legalnya. Apakah bisnis ini tuh kita punya sendiri? Atau kita berpartner? Atau memang kita bagian dari satu perusahaan? Jadi kita tuh unit bisnisnya.
Umumnya kalau lihat dari tugas-tugas kakak kelas kalian, kepemilikan tunggal. Startup paling banyak itu. Apakah bisnis kita orientasinya ke profit atau non-profit? Ini juga umumnya profit ya. Untuk tugas hari ini, memang disarankan membuat satu bisnis yang berorientasi pada profit. Bukan yayasan sosial, bukan. Kita sedang membuat bisnis yang berujung ke value, profit, bukan non-profit. Ini hanya sekedar tahu bahwa memang bisnis itu ada yang profit, ada yang non-profit. Lalu, setelah kita punya perusahaan kita namanya apa? Ya, produk udah tahu apa, visi misi perusahaan, logo perusahaan sudah ada, itu tinggal didesain langsung ya. Oleh karena itu sangat menguntungkan sekali ketika kita punya teman kelompok DKV, karena mereka mampu mendesain dengan baik seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke struktur organisasi. Nanti misal dalam satu kelompok ada 4 individu. Katakanlah 4 individu ini dari 2 atau 3 jurusan yang berbeda. Kita mulai buat struktur organisasinya. Siapa founder, co-founder, bagian divisi teknologi dan seterusnya. Siapa dewan direksi, siapa tim manajemen kita. Kita buat struktur organisasinya. Mungkin sekarang masih berempat. Nggak masalah, kita buat saja. Seperti itu. Ya siapa dari antara 4 PIC tersebut nanti di struktur organisasi yang akan menjadi orang yang menentukan anggaran dan peraturan-peraturan perusahaan. Kita tentukan struktur organisasinya dengan baik. Gitu. Ya. Nah, staffing, ini masih bagiannya dari struktur organisasi. Kita kan akan buat bentuk organisasi dari bisnis kita itu seperti apa dan bagaimana cara kita mengembangkan staff. Memang nanti sudah diprediksi, 2 tahun atau 3 tahun ke depan kita akan hire per 6 bulan 2 orang untuk divisi A, divisi B dan seterusnya. Kalau untuk operasi ini tergantung nih, usaha kita apa? Apakah membutuhkan operasional yang jaga gudang dan seterusnya? Bagaimana cara kita menjalankan bisnis? Apakah ada supplier yang memasok barang kita tuh ada tidak? Ya, jadi kita bagian produk kita tuh perlu bahan dari perusahaan lain, itu supplier namanya, pemasok. Siapa supplier kita tuh, siapa pemasok kita? Siapa akuntan di perusahaan kita? Ada pengacara tidak di perusahaan kita? Ada yang punya teknologi khusus dan seterusnya apa? Justru full teknologi karena kita startup. Contohnya seperti itu. Ya, itu operasi. Berikutnya, nah ini penting sekali. Kita mau masuk ke subbab, tadi kan katakanlah subbab A. Kita sudah menjelaskan perusahaan kita, produk kita, sudah ada nama perusahaan kita, nama produknya, visi misi, strukturalisasi semua sudah full, sampai logo sudah ada. Lalu subbab berikutnya kita berusaha menjelaskan sebenarnya produk unggulan di perusahaan kita itu apa secara detail. Apa keunikan? Kalau tadi di executive summary ada keunikan tapi tidak detail. Apa keunikan dari produk atau jasa yang kita tawarkan? Proses produksinya seperti apa? Kalau ada produknya berarti kan bisa dibuat. Kita buat sendiri atau cuma assembly saja. Assembly itu pasang-pasang saja seperti puzzle. Atau kita buat. Kalau kita buat berarti kita punya lantai produksi. Seperti apa? Cara membuat itu seperti apa? Harga jual ini penting sekali. Karena nanti akan menentukan laporan keuangan yang akan kita buat di akhir sebagai lampiran. Bagian R&D, apakah di struktur organisasi tadi sudah ada research and development? Sehingga produk atau jasa terus dikembangkan secara inovatif. Dan bagaimana metode distribusinya? Oh Bu, kita nggak ngurus nih distribusi. Nanti pakai third party, kirim aja langsung. Pakai orang luar, karena kita nggak punya transportasi. Contohnya seperti itu. Berarti nanti di modal awal kita tidak perlu cantumkan transportasi. Karena kita memang tidak urus bagian tersebut. Ya, ini produk strategi. Kita jelaskan produk kita secara detail. Ya, bagaimana produk tersebut. Bagaimana pengembangannya. Kalau memang ada bentuknya. Kalau jasa seperti apa ya? Tetap kita paparkan. Bagaimana jasa tersebut bisa sampai ke tangan konsumen. Berarti ada blueprintnya. Ya, bagaimana layanan tersebut ditawarkan. Itu. Nah, ini ya masih melanjutkan tentang produk. Nanti saat memaparkan produk, tentu produk kita tuh akan dideskripsikan dengan sangat baik sesuai dengan fenomena atau masalah yang ada. Sesuai dengan latar belakang kenapa kita membuat perusahaan tersebut, kenapa kita membuat produk tersebut. Kita mulai dari penjelasan singkat tentang produk yang akan ditawarkan. Sederhana, sangat sederhana. Sesederhana mungkin sehingga investor yang baca itu langsung paham. Oh, ternyata produk yang ditawarkan tuh XYZ. Tapi X ini memiliki keunggulan karena meranah ke segmentasi baby misalnya. Kalau Y untuk milenial. Jadi semua produk itu ditawarkan untuk semua generasi. Keunggulan ini paling penting.
Atau mungkin kita melakukan benchmarking. Benchmarking itu perbandingan. Produk kita yang XYZ tadi dibandingkan dengan produk kompetitor, bikin tabel. Produk kompetitor memang sudah ada. Kenapa kita perlu meluncurkan XYZ kalau kompetitor sudah punya produk itu? Kita bandingkan, kita bikin tabelnya. Kita highlight yang kita keunggulannya seperti apa dan memang tidak dimiliki oleh kompetitor. Itu. Ya. Coba Ibu mau cek lagi. Stephen Wijaya. Tadi Ibu bilang kata benchmarking ya. Apa itu ya benchmarking ya? Stephen Wijaya. Nggak kedengeran Stephen. Tadi mic-nya udah kebuka tapi nggak kedengeran. Ya. Membandingkan aspek tertentu dengan perusahaan lain, Bu. Betul, good Stephen ya. Benchmarking itu artinya membandingkan keunggulan kita dengan kompetitor sehingga kita tuh dilihat investor lebih baik seperti itu. Ya, kita dilihat investor lebih baik. Sehingga investor langsung tertarik untuk memberikan dana ke kita. Itu tujuan bisnis plan tuh itu. Ada angel investor, investor yang memang menginginkan balik modal, membuat investasi ke perusahaan kita. Gitu, ya. Nah, ini strategi-strategi. Ya. Apakah produk kita punya paten? Ini tidak wajib ya. Karena banyak startup. Nah, kita perlu sadari bahwa setiap produk itu punya yang disebut dengan product life cycle. Mungkin pertamanya hits ya, karena baru dikenalkan. Terus tumbuh di tahap growth. Mature, orang-orang udah punya bosan dengan produk kita tuh udah nggak suka. Atau mungkin ada kompetitor yang masuk. Oleh karena itu di tahap mature ini perlu adanya inovasi produk. Nah, kita perlu yakinkan investor bahwa produk kita itu tidak akan sampai decline. Bangkrut ini berarti mau bangkrut, produk kita sudah tidak laku. Kita ada di tahap mature, orang-orang sudah tahu produk kita, tapi kita berinovasi terus. Jadi S-nya tuh ke atas lagi. Oh, dari mature ke introduction lagi, growth, mature lagi, introduction, dan seterusnya. Itu. Jadi penekanan kenapa penting ada divisi R&D itu karena ini. Selalu ada inovasi ketika perusahaan kita atau produk kita sudah mengalami yang namanya tahap maturity. Hop, ke atas lagi. Oh, introduction lagi. Growth, maturity, oh hop lagi, introduction, dan seterusnya. Disitulah peran R&D. Jadi tidak sampai decline. Seperti itu. Ya. Nah, ini bagian marketing kita. Tadi di awal setelah executive summary kita sudah memaparkan produk kita seperti apa. Perusahaan kita seperti apa, logo, visi, misi, struktur organisasi semua sudah ada. Di tahap yang tadi kita sudah memahami detail produknya. Benchmarking bahkan dengan kompetitor, bikin tabel. Sekarang permasalahannya bagaimana cara marketing kita. Tentu kalau produknya secara digital, adanya digital marketing. Sebelum kita melakukan marketing atau pemasaran, kita harus meyakinkan, ya nanti di bisnis plan itu harus ada satu statement yang meyakinkan bahwa calon investor itu tahu bahwa kita tuh punya konsumen. Nanti tuh kalau kita jualan produk atau jasa produk kita ini yang unik ini, yang bagus ini, orang tuh mau beli. Siapa? Nah, kita lakukan analisis pesaing. Pertama, analisis pesaing. Kita tahu bahwa udah ada, tapi tidak banyak perusahaan tersebut. Kita lakukan STP. Segmenting, targeting, positioning. Lalu kita lakukan rencana marketingnya. Ini market analysis. Umumnya ya. Namun karena keterbatasan waktu kita tidak lakukan. Umumnya kita perlu sebar kuesioner untuk market research. Sebenarnya kebutuhan konsumen itu apa sih di luar sana terkait produk kita. Kita mau bikin perusahaan atau restoran Jepang. Ya, kita tanya di Bandung tuh pada suka nggak makanan Jepang? Oh enggak, ternyata lidahnya tuh lidah Sunda gitu ya. Nggak suka makanan Jepang, nggak cocok. Maunya tuh bukan yang mentah-mentah, misalnya contoh seperti itu. Oh, tapi begitu kita market survei, ternyata milenial itu suka sekali dengan makanan Jepang. Berarti kita cocok bikin restoran Jepang di Bandung. Jangan sampai restorannya sudah jadi, baru tahu, oh ternyata selera orang Bandung itu bukan restoran Jepang. Gagal sudah jadi lagi ya restorannya seperti itu. Nah, kita akan coba lihat STP-nya. Segmenting, ya segmentation, targeting, and positioning. Apa bedanya? Perhatikan baik-baik. Ya. Baca 1 menit, Ibu akan panggil mahasiswa terpilih. Silakan.
Baca 1 menit. Segmenting, targeting, positioning. Oke, coba ya, Ibu cek. Armando, yo Armando, Iya Bu, apa itu segmenting? Segmentation itu apa? Kalau lihat dari definisi di sini. segmentasi ini adalah jadi kita perlu apa ya? Jika kita mempunyai barang, kita perlu contohnya baju. Jadi kita perlu melihat baju yang akan kita jual dengan toko lainnya gitu Bu. Dengan toko-toko yang sama dengan apa yang kita jual produknya seperti itu. Belum. Kan ini lagi marketing ya. Kenapa kita mau bandingin sama kompetitor? Coba Ibu coba yang lain dulu ya. Thank you Armando. Baik Bu. Nathanael Billy, silakan. Masih segmenting, Nathanael. Sorry Bu, suaranya boleh diulang Bu? Kalau Oh, Duma mau jawab. Oh, Duma sudah ada. Absensinya pencet lagi berarti, Bu. Ya, silahkan Duma. Nanti ya Nathanael yang kedua. Gimana apa itu segmenting, Duma? Saya coba jawab ya, Bu. Ya. Segmenting itu kalau menurut saya kayak sebagai kita yang punya usaha, kita itu ngelompokin orang-orang yang beli. Misal dari umur 9 sampai 12 tahun, mereka ini beli dengan produk yang berbeda-beda. Jadi kita ngelompokin sesuai dengan umur misalkan atau profesi, tapi mereka itu memiliki produk yang berbeda-beda yang sedang mereka perlukan gitu. Mungkin. Good, thank you, Duma. Next, Nathanael. Pertanyaannya terkait targeting. Kok tadi segmenting berarti kita mengelompokkan konsumen kita. Kalau targeting seperti apa? Silakan Nathanael. kedengeran nggak ya Bu suaranya? Kedengar jelas, Nathanael. Kalau targeting kayaknya menurut saya jadi kayak kita nargetin siapa yang mau jadi target pasarnya kita gitu nantinya Bu. Jadi biar pas marketingnya bisa pas gitu tujuannya. Contoh gimana? Contoh kayak saya mau jual baju gitu, terus kayak saya targetnya buat di range umuran berapa gitu Bu, gitu mungkin ya Bu. Apa bedanya dengan segmenting? Kalau segmenting itu kan kayak tadi kita dikelompokin dulu range usianya berapa, sedangkan kalau targeting dari yang udah kita segmentasi tadi, baru kita pilih targetnya mau yang mana gitu ya Bu. Oke ya, dengan produk yang memang unggulan kita gitu ya Nathanael. Jadi memang ini seperti sekuensial, berurutan. Thank you Nathanael. Nah sekarang kita positioning. Ini penting sekali positioning ya. Coba Ibu mau coba tanya positioning ke Steven Octavianus. Iya Bu. Gimana Steven? Kalau tadi kan udah dipilih targeting, jadi sekarang kita komunikasi kelebihan itu jadi kayak kita promosiin kelebihan produk kita ke target yang tadi udah dipilih Bu. Ya kita posisikan sebenarnya urutan kita kalau dibandingkan kompetitor itu urutan keberapa sih kita posisikan gitu ya. Restoran Jepang nomor 1 di Bandung contoh, tapi masih di Bandung bukan di Indonesia gitu. Unggulkan gitu ya. Seperti itu. Good, thank you Steven. Nah ini contoh nih. Ini ada 5 pola pemilihan pasar. Ya. Kalau kita masuknya ke segmen tunggal, perhatikan. Kita punya satu produk, ya sudah, marketnya satu saja. Baby boomer bisa, udah. Produk kita cuma cocok buat baby boomer, beres. Gitu. Ya. Tapi kalau spesialisasi selektif, kita punya 3 produk, tapi tiap produk pasarnya beda. Produk 1 khusus pasar ketiga. Produk 2 pasar ke-1. Produk 3 pasar ke-2.
Kalau tadi kan produknya cuma satu, ya udah. Satu produk, satu pasar, beres. Ini 3 produk, 3 pasar. Tiap produk beda pasar. Kalau spesialisasi pasar, ya, produk kita cuma satu, tapi meranah ke semua pasar. Semua pasar itu apa, Bu? Pasar XYZ bukan, ya. Baby boomer, milenial, semua generasi pasar itu maksudnya itu. Kalau spesialisasi produk, ya, produk kita banyak. Jenisnya ini biasanya consumer goods ya. Banyak sekali jenisnya. Tapi pasar kita untuk baby saja, untuk bayi saja itu. Produk kita tapi baik, tapi khusus untuk bayi. Perusahaan kita tuh nggak jual buat dewasa tidak, khusus untuk bayi saja lihat. Pasarnya cuma satu, tapi produknya bermacam-macam. P1, P2, P3 dan seterusnya. Nah, ini yang paling luar biasa ini ya, perusahaan yang sangat luar biasa. Produknya banyak, pasarnya semua. Produknya ada P1, P2, P3. Pasarnya juga M1, M2, M3. Ini gambaran saja pola pemilihan pasar sasaran. Kita mau bagian yang mana perusahaan kita? Konsentrasi segmen tunggal, spesialisasi selektif, spesialisasi pasar, produk, atau cakupan seluruh pasar. Tiap konsentrasi, tiap pola pemilihan pasar sasaran harus ada alasan. Kenapa kita mau meranah ke cakupan seluruh pasar sementara sudah ada orang lain yang meranah? Oh, kenapa kita khusus untuk M1? Karena yang M2, M3 memang sudah ada oleh kompetitor gitu ya. Jadi kita tidak urus seperti itu. Jadi memang selalu ada alasan kenapa kita memilih salah satu pola pemilihan pasar sasaran tersebut. Itu, oke? Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup jelas ya rasanya. Kita maju dulu. Nah, ketika kita sudah melakukan STP, kita sudah melakukan segmenting, targeting, positioning, itu kan untuk diri kita sendiri, untuk perusahaan kita. Pertanyaannya adalah, posisi pasar sebenarnya, itu siapa key player-nya? Kita mau bikin jasa antar dari satu titik ke titik lain, padahal sudah ada. Sudah jelas berarti, kompetitor, key player, orang yang duluan, perusahaan yang duluan dibandingkan kita. Oh, kita mau buat hal yang sama, tapi kita berani setengah harga. Itu baru namanya kompetisi. Kita memainkan harga. Itu ya. Ibu kasih contoh. Kita sudah punya Grab, Gojek, betul ya? Jasa antar. Tapi sekarang sudah ada kompetitor yang masuk nih. Apa ada yang tahu? Yang bisa nawar harga itu? InDriver, Bu, dan Maxim juga. Ya, good. Sama Maxim ya. Thank you, Elvin. Good. Kalau di Gojek sama apa itu Grab, harganya fix dari mereka. Nggak bisa kita bargaining, ngomong mau lebih murah. Mereka mau nggak? Mau lebih mahal nggak? Pasti ya, kita nggak mau lebih mahal. Kita pasti maunya lebih murah kan ya? Kita tawarkan lebih murah terus, tawar menawar. Oh, kalau nggak mau ya udah nggak jadi, transaksinya beres, selesai. Itu. Berarti dia punya kelebihan di harga dan biaya. Kalau kita mau masuk ke pasar tersebut, kita harus unggul satu hal, tidak perlu harga dan biaya ya tentunya. Ini salah satu contoh saja. InDrive dan apa tadi? Maxim tadi ya, itulah salah satu contohnya. Yang berusaha menyaingi Gojek dan Grab yang memang sudah unggul di bidangnya. Itu. Trennya seperti apa? Nah, ini juga penting ya. Mengingat saat ini terjadi ketidakpastian dengan adanya pandemi COVID-19, kita bisa melihat dari berbagai sisi untuk analisis pasar. Apakah produk kita itu tahan banting ketika ada COVID? Apakah produk kita atau jasa kita itu tahan banting ketika ada teknologi baru? Ekonomi, politik, sosial. Sebentar lagi ada pemilu misalnya. Apakah tahan banting? Kita mau jualan kaos. Oh, justru bagus bu jualan kaos. Bentar lagi kan pemilu. Banyak yang pesen pasti. Contoh. Atau jualan kaos aja, padahal orang lain di luar sana sudah banyak yang jual kaos gitu ya. Kebutuhan pasarnya seperti apa? Akan kaos. Kompetitor sudah banyak sekali itu ya. Kalau jualan kaos itu seperti jualan aqua gitu ya. Banyak. Dan keunggulan bersaing kita seperti apa? Ini penting nih. Ini bagian yang bisa ditambahkan untuk analisis di bagian analisis pasar di kelompok kita nanti. Jadi gunakan sebagai template untuk bercerita analisis pasar. Ini juga environmental scanning. Saat ini apa yang berubah dalam lingkungan COVID-19? Kenapa perusahaan, produk, atau jasa kita yang kita deliver itu tahan banting terhadap kondisi COVID sekarang? Oh, karena nggak ada hubungannya, memang sangat steril produk kita itu, Bu. Atau justru membantu? Atau seperti apa? Banyak sekali resiko-resiko yang dapat dilihat, ini kategori-kategori yang mungkin
bisa ditambahkan dalam analisis kita, tapi tidak wajib. Boleh ditambah atau dikurang sesuai dengan kebutuhan produk atau jasa kita. Contoh, kalau dari aspek politik atau legalitas, ada yang disebut dengan risiko politik, regulasi ataupun deregulasi, aturan baru, dan lain sebagainya. Kemarin saat PPKM kan banyak sekali aturan baru. Oh, kalau naik kereta harus ada swab dulu misalnya antigen. Tapi sekarang enggak. Oh, tapi kalau udah pernah COVID, aturannya masih ada. 14 hari setelah COVID itu nggak boleh naik kereta. Nah, itu kan aturan baru. Berarti perusahaan kita harus menanggapi seperti apa? Kita refund baru atau bagaimana? Sebagai misalnya kita kalau bikin startup traveling, contohnya seperti itu. Atau justru kita punya ide mengakomodir si swab antigen dan PCR tersebut di apps kita. Contoh, teknologi ya, teknologi baru ini kalian pasti banyak ya, boleh diinput. Tentu harapan ibu tidak ada lagi bentuk usaha yang jenisnya manual, dalam artian tidak, ya silakan Nathanael, tidak melibatkan teknologi. Ya akan tergilas kalau tidak melibatkan teknologi. Sosial juga nih, ekonomi lingkungan. Semua faktor tersebut saling berkaitan dan membantu melihat dari sudut pandang sebenarnya usaha kita tuh akan jalan nggak sih? Akan sustain nggak? Akan bertahan tidak? Startup di luar sana banyak. 1 tahun, 1 hari ini mungkin banyak yang launching. Tapi pertanyaannya berapa banyak yang bertahan? Itu ya. 3 tahun ke depan, oh udah bangkrut itu semua. 5 tahun ke depan sudah tidak ada, bahkan kita sudah lupa namanya. Contoh. Itu. Analisis kebutuhan pasar ini ya, masih sama ini. Ini juga ya. Ini penting sekali. Ini membantu STP nih. Potensinya. Ini biasanya ada di template Technopreneurship yang bagian finansial. Nanti misalnya, oh Indonesia 280 juta, tapi kita sasarannya hanya Pulau Jawa. Berapa persennya? Di Pulau Jawa sudah ada kompetitor kita cuma 1%, contohnya seperti itu. Makanya kita perlu lakukan yang disebut dengan competitor analysis. Competitor analysis. Ya. Atau yang kita sebut dengan SWOT. Kita lakukan SWOT saja. Strength dan opportunity itu akan menjadi bagian internal kita. Ya, itu. Melawan weakness dan threat. Kekuatan dan kesempatan yang kita punya untuk melawan kelemahan kita dan pesaing atau kompetitor kita, ancaman di luar sana itu seperti apa untuk produk atau jasa yang akan kita buat. Itu. Ini SWOT, makanya kita akan lakukan dari sisi kekuatan dan kelemahan, internal kita strength and weakness, external opportunities dan threat. Weakness ini akan dijawab dengan opportunities ya. Itu. Threat akan dijawab dengan strength kita. Seperti itu. Ini rasanya beberapa mata kuliah yang lain sudah memaparkan SWOT, harusnya sudah bisa. Dan contoh-contoh di internet juga sudah banyak SWOT. SWOT untuk produk X, SWOT untuk produk Y. Kalian tinggal ubah sesuai dengan keunikan produk kalian. Tentu tidak boleh sama ya, karena produk kita unik, kecuali produk kita tidak unik. Kalau produk kita tidak unik, apa kelemahannya? Ya tidak akan terima oleh investor, tidak akan diberi dana. Karena sudah ada, kenapa mereka harus mendanai kita itu ya. Ini hanya penjelasan terkait SWOT-nya. Ya. Nah, ini dia. Kalau produk kita memang adalah berbentuk barang ya, ada bentuknya. Tentu akan ada rencana pengembangan dan produksi. Jadi kita gak bayangkan, oh perusahaan kita perusahaan furniture tapi digital. Berarti kan ada barangnya furniture tuh. Furniture-nya tuh nanti dibuatnya di kita atau ambil dari orang lain. Kalau ambil dari kita berarti kita harus punya proses produksinya. Bagaimana cara membuat furniture-nya? Meja, kayu, ditambah apa jadi meja. Contoh sederhana seperti itu. Apakah custom atau memang mass production sudah ada? Banyak. Jadi tinggal ambil, PO jalan, seperti itu. Itu contoh rencana produksi. Ya, rencana marketing tadi sudah dipaparkan, STP dan lain sebagainya. Ya, promosi nih. Ini template nih. Tentu marketing dan finansial punya keterkaitan yang sangat erat karena berkaitan dengan harga, target pasarnya ada berapa, dan bagaimana kita mempromosikan, mendistribusikan, ini kan perlu biaya. Biaya yang keluar dengan uang yang masuk. Makanya marketing itu berkaitan erat dengan finansial. Nah, nanti ya gunakan template yang ada di Technopreneurship, lihat. Tentu ketika Ibu melihat nanti laporannya bagus atau enggak tuh kalau NPV-nya lebih besar dari 0. Ya, IRR seperti apa, kapan BEP-nya, break even point, berapa tahun balik modalnya. Asumsikan kita punya 3 skenario.
Skenario itu tentu lihat dari base skenario ya, skenario terbaiknya. Oh, worst skenario atau optimis skenario dan seterusnya. Itu. Beberapa skenario yang bisa kita gunakan. Oke. Jadi, usahakan berarti kalau misalnya ada base skenario itu base-nya nggak terjadi COVID-nya udah landai. Oh, worst-nya COVID-nya udah landai, tapi COVID landai pun kita tetap bisa balik modal. Itu luar biasanya. Ya, base, worst case, atau optimis. Atau yang normal skenario. Ada 3 at least. Seperti itu. Sampai sini bertanyakan dulu. Cukup jelas? Nah. Ya, ini persis jadi gunakan template untuk financial plan. Ya. Begitu kita membuat financial plan berarti kita sudah. Silakan Michael, ya. Tanya Bu. Ya, silakan. Mute, masih mute. Michael, masih mute. Halo, ada suaranya nggak Bu? Ya, baru. Dari tadi mute ya, udah panjang 2 kalimat mute. Yuk. Halo. Ya, baru. Yuk. Maaf ya Bu. Ya, Ya, silakan. dari tadi kan kita membahas tentang strategi atau nggak planning marketing yang baik ya Bu ya, untuk memulai usaha. Ya. Terus kalau misalkan kita sudah punya planning dan strategi, tapi kan kita kurangnya modalnya, kita cuma punya pas-pasan gitu ya Bu. Kan untuk membuat suatu produk menjadi unik kan kita butuh modal yang besar gitu ya Bu ya. Menurut Ibu gimana gitu Bu? Soalnya kan kalau misalkan butuh unik, butuh modal juga, tapi kan sedangkan kalau investor itu kan butuhnya sesuatu yang unik gitu Bu. Apakah Ibu ada saran tentang hal tersebut gitu? Berarti produk sekarang kita tuh nggak unik maksud Michael? Iya Bu, kurang unik karena modalnya kurang menanjak. Tujuan dari bisnis plan ini adalah minta dana, ya kan? Kita tuangkan saja ide keunikan produk yang tadi kata kita kurang dana. Kan tadi Michael bilang, oh kalau mau unik tuh butuh dana. Kita paparkan sebenarnya uniqueness produk kita apa. Kalau ada dana pun paparkan dananya butuh berapa. Jadi keunikan produk yang terkendala oleh dana tersebut akan bisa diakomodir kalau memang uniqueness itu diterima oleh investor. Jadi bayangan kita bukan berangkat dari produk kita yang sekarang yang sudah ada yang tidak unik, bukan. Bayangkan produk yang benar-benar unik yang akan kita buat, Michael. Seperti itu. Produk tersebut dipaparkan secara detail di bisnis plan, lalu kita tawarkan, kita sodorkan kepada investor. Itu. Seperti itu. Nah, lewat itulah kita propose dana kita. Butuhnya berapa uangnya? Sekarang sudah ada berapa, butuh berapa gitu ya. Jadi memang nanti di financial plan terlihat bahwa ada kebutuhan minta ke investor atau memang ada beberapa yang sudah pinjam di bank atau memang dari sendiri. Itu. Gitu Michael, apakah menjawab? Menjawab Bu, terima kasih banyak Bu. Oke, good. Bagus Michael, ya poin. Oke, Michael 11-20-026. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Oke, Nathanael. Ya, coba. Ketika kita mengestimasi, ya Michael silakan lower hand. Ketika kita mengestimasi laporan keuangan, kan kita perlu sewa, ya mesin A, mesin B kalau ada mesin, kalau bikin barang gitu ya. Lalu kebutuhan website dan seterusnya, dana server dan lain sebagainya. Itu kita masuk kepada kebutuhan investasi. Jumlah dana di awal, modal kerja awal gitu ya, yang membiayai seluruh kegiatan operasional kita. Meskipun kita belum untung, tapi kan dia kalau mesin tuh sekali mahal, tapi untuk lama, 10 tahun, 20 tahun, seperti itu. Kita asumsikan, oh kalau kita bikin produk X di perusahaan kita, butuh modal apa saja sih? Bangunan, oh bangunan masih sewa aja. Atau apa lagi? Komputer, meja. Bentuk-bentuk seperti itu yang memang akan digunakan dalam jangka waktu lama. Kita tahu belum balik modal, belum. Karena kita kan belum mulai usahanya. Itu disebut dengan modal kerja awal. Ya. Ini, jadi kita bisa ngomong nih, seberapa besar modal yang kita miliki dan seberapa besar dana yang ingin kita pinjam ke bank atau ke investor. Ini penting sekali. Jadi bisnis plan ini sangat baik untuk kita yang ingin menjadi seorang entrepreneur.
arahan. Kita sudah punya modal berapa, kita perlu ke bank atau ke investor tuh berapa. Dan nanti pertanyaan berikutnya oleh bank atau investor, kalau ke bank, kita pinjam ke bank kan memang bayar bunga ya. Tapi kalau ke investor nanti nanya, saya dapat apa kalau investasikan ke usaha kalian? 15% per tahun dari profit contoh. 20% dari profit, jadi balik modalnya berapa tahun seperti itu. Contoh sederhananya. Ya, jadi investasi itu dilambangkan, kalau mungkin beberapa mahasiswa TI sudah ada yang belajar teknik ekonomi teknik ya. Investasi itu dilambangkan dengan panah ke bawah, oke. Kebutuhan uang di awal ini minus, tapi nanti seiring berjalannya pendapatan, berapa tahun kemudian akan balik modal seperti itu. Pendapatan kurang biaya. Lihat pendapatan tanda panahnya lebih tinggi karena lebih besar. Makanya balik modal, bisa membayar biaya investasi yang awal serta lama-lama bertumbuh. Setelah mature, introduction lagi dengan inovasi. Setelah mature, introduction lagi dengan inovasi. Itu. Ini goalnya sebenarnya. Ketika investor melihat bisnis plan, ya, ketika investor melihat laporan keuangan kita, mereka kan sebenarnya pengen tahu laporan keuangan kita tuh balik modal nggak, ada yang beli nggak. Setelah ada yang beli atau enggak, ya ini laporan keuangan biasa, apalagi masuk akuntansi harusnya sudah sangat lancar ya, income statement, neraca, proyeksi aliran kas. Ini bagus nih, kalau kelompok kita ada akuntansinya bagus ya, lancar berarti. Ada akuntansi, ada bisnis, langsung lancar. Nah, dan jurusan lain tentunya digabung. Kita perlu melakukan analisis resiko. Setiap usaha punya resiko. Apa resiko yang mungkin terjadi? Resiko yang mungkin terjadi yang dapat ditangani dan sudah kita antisipasi cara penanganannya dari sekarang. Itu. Ya. Action plan, dokumen pendukung ini. Nanti ini akan menjadi bagian referensi kita di appendix ya. Di lampiran. Di laporan setelah laporan keuangan. Dan hindari goal yang tidak smart. Harus spesifik, measurable, attainable, ya, reliable, and time bound. Tujuan dan sasaran tidak realistis langsung di-delete oleh investor. Berangan-angan ya, mau pergi ke Mars, bikin apps ya buat pergi ke Mars. Padahal negara maju juga belum pergi ke Mars, contohnya seperti itu. Kegagalan untuk mengantisipasi masalah yang mungkin timbul, makanya ada analisis resiko. Harus ada komitmen. Tim yang dibuat, let's say berempat nanti, satu kelompok berempat nanti, harus kuat komitmennya. Tidak boleh retak gitu ya, dan memiliki keunggulan-keunggulan yang berkontribusi untuk perusahaan. Dan jangan sampai tidak ada market niche. Nggak ada marketnya, tapi kita buat usaha untuk ya, kita bikin usaha untuk berangkat ke Mars di Bandung. Nggak ada yang mau pergi ke Mars itu, tapi kita bikin usaha itu. Traveling agency untuk pergi ke Mars. Nggak ada yang pergi ke Mars, misalnya contoh. Itu kan tidak realistis ya, nggak ada pasar, nggak realistis, itu langsung di-delete oleh investor. Meskipun unik, sangat unik ya, siapa gitu ya yang udah bikin usaha ke Mars? Belum ada bu, ya memang belum ada pasarnya, belum ada. Jadi saat kita berpikir kita membuat sesuatu yang unik, kita harus berpikir juga memang pasarnya ada. Saat kita bilang itu satu-satunya, jangan-jangan memang orang lain udah berpikir yang sama, tapi orang lain keburu sadar bahwa itu resikonya terlalu besar. Itu ya, jadi jangan berpikir bahwa kita adalah pembuat satu-satunya usaha di muka bumi ini. Tidak, hampir semua usaha sudah ada. Yang membedakan adalah keunikan dan target pasarnya, teknologinya, pelayanannya, itu keunggulan-keunggulannya, dan modalnya tentunya. Modal yang sedang kita coba cari menggunakan bisnis plan ini yang akan dipropose ke investor. Seperti itu. Ya, jadi plan, ya, follow up, action, result. Plan lagi, follow up, action, result, terus saja. Ini proses berkesinambungan yang tidak berhenti. Hanya karena kita sudah membuat bisnis plan, lalu sudah didanai oleh investor, kita tidak follow up lagi. Apakah perencanaan usaha kita sesuai dengan apa yang direncanakan di awal? Kita laksanakan, kita lihat hasilnya, tapi kita tidak berencana lagi. Tidak ada continuous improvement, itu tidak baik. Kemungkinan ya tadi, produk life cycle tadi, ke decline, bangkrut jadinya. Startup-startup yang memang sudah ada sekarang didanai, tapi akhirnya tidak unggul, atau bahkan hilang, atau kita lupa sebenarnya dia tuh startup. Kenapa? Tidak follow up resultnya, tidak fokus kepada plan awalnya, melenceng dari kegiatan utamanya, menghabiskan dana besar-besaran untuk hal yang memang tidak penting untuk kegiatan atau kelancaran usaha. Seperti itu. Ya, ini smartnya. Oke, ya silakan Jeffrey ya. Sampai sini mau tanyakan dulu. Coba. Jadi sudah dibahas ini smart ya, sudah berkali-kali rasanya dari CRC awal bahwa ketika kita berusaha membuat satu rencana, satu tujuan, ya tujuan hidup saja.
Mau jadi apa, Elvin? Sukses misalnya. Apa itu definisi sukses ya? Ya kan? Pertanyaannya. Oh, angkatan 2019 ini atau angkatan 2020 berarti ingin lulus 2024. 19 ingin lulus 2023. Lulus dengan IPK 3,9 tahun 2023, ikut wisuda, bekerja di salah satu top 3 dan lain sebagainya. Itu spesifik, bisa diukur. Karena nanti lulus wisuda September, udah tahu bulannya bulan September. Berarti dari Agustus atau dari sidang bulan Mei, bahkan Juni, sudah tahu dia mau melamar kemana. Relevan, timely, udah ada. Ya, time bound-nya itu sudah ada. Dan tadi executive summary kembali lagi, harus berisi 5W plus 1H. Jangan sampai ada yang terlewat. Ini basic sekali. Jangan sampai executive summary kita tidak menggambarkan siapa pasar kita. Kapan usaha tersebut launching, di mana, dan kenapa harus launching usaha tersebut. Itu. Ini contoh-contoh bisnis plan, sample plan ya. Contoh sederhana saja, kalian nanti bisa langsung klik untuk sebagai gambaran. Tapi untuk yang memang sudah running technopreneurship, rasanya sih sudah ada gambaran. Atau bahkan menggunakan template dari PPT Ibu saja sudah ada gambaran. Ya, oke, happy business planning. Oke, sekarang saatnya kita akan pembagian kelompok. Tugasnya apa? Tentu membuat bisnis plan. Ya, tugasnya membuat bisnis plan dengan komponen-komponen yang sudah ada di PPT tadi. Pertanyaannya adalah anggota kelompoknya siapa? Ya, anggota kelompoknya harus minimal beda jurusan, 2 jurusan dalam satu grup. Oke. Itu. Ya, sebentar Ibu stop share dulu. Email. Coba KM mana ya KM? Tadi Ibu panggil satu-satu ya. Udah muncul belum nih? Mulai dari tadi yang pertama. Tuh, KM. Jadi siapa yang pertama ya? Aduh, banyak sekali nih chatnya ya. Oh, SK ya. SK 20017, cek email ya. Ibu input dulu. Lalu IF. Oke, ya terjadi error ya. Sebentar. Buat dulu. Maaf Bu, tadi mungkin kayaknya saya tipe deh. Seharusnya AK min 20017. Oh alah. Coba ya. Hansen ini? Yang SK 20017? Hansen? Ya udah masuk belum tuh? Lihat ya masing-masing ketua angkatan. Jadi sekarang tugas kita mempersiapkan mau teman kelompoknya siapa, lapor ke ketua kelas. Karena ketua kelas yang punya akses untuk daftar kelompok tersebut. Paham? Ya Michael, ada pertanyaan? Dia bertanya, ini kan kita harus antar jurusan ya Bu ya? Betul. Terus gimana caranya kita tahu ini orang setuju gitu Bu, mau sekelompok sama kita Bu? Sedangkan kita kan nggak punya kontaknya atau... Itu lihat kan ada di chat, ini sekarang ada kontaknya. Oh, chat. Tanya langsung. Kayaknya nggak ada Bu. Oke, maaf Bu, terima kasih. Ya. Oke, coba ya diulangi lagi mulai dari Hansen ya. SK 20017. THB students oke. IF ya. IF 2 strip 20007 students. Oke. IF. IF mana ya?
Lah, nggak bisa. Iya, kok nggak bisa ya? Strip 20. Itu nggak typo itu? Emailnya kok nggak ada? Oh, IF sudah. Tuh. Oh, IF nambah 2 orang. SC. SC David mau siapa nih yang akses, David? Saya aja Bu, itu yang 4 ya? SC2004 ya. Oke. SC004. Ya, sambil yang lain siapkan mau temenan sama siapa ya. Satu kelompok umumnya sih, sebentar ya, Bu lihat dulu. Tidak lebih dari 5. Ya, tidak lebih dari 5. Ya, SC sudah. DKV, oh ini ya, produk desain ya, 19003. Oke. SI 20003. DKV 19049. Lihat ya, langsung akses, langsung boleh tulis. AK 200017. Oke. SI, tadi SI udah ya? Oh, SI 2 ya jadinya ya. Kalau butuh bantuan temannya, boleh ya berdua-berdua, takutnya kebanyakan. TI 9, online bisnis 011 ya. Ya, teman-teman kalian, ketua angkatan serta asistennya sudah berada di link ya. Silahkan, boleh diisi mulai dari yang paling bawah atau paling atas, terserah. Kurang lebih akan ada 80 grup nanti, kalau lihat dari total kita. Atau mungkin lebih ya, ini ada beberapa account nih. Tinggal tambah aja di bawah nanti. Silahkan. Ibu beri waktu kurang lebih 15 menit dari sekarang. Silahkan. Setelah itu, untuk ketua angkatan atur ya ini ya, yuk. Nanti akan berubah langsung di link yang ada di GC itu kan, belum update kan, masih kosong, karena belum diisi sama ketua angkatan. Yuk, silakan. Tandai bold untuk ketua ya.
Oke, sudah 15 menit ya. Oh, ini belum loading nih. Ya, udah isi ya. Oke, Ibu akan tutup Google Sheet ini pukul 12 ya. Jadi ketua kelas silahkan berkoordinasi bagaimana caranya gitu ya. Setelah jam 12 hari ini, semua akses akan ditutup. Semua akses akan ditutup. Jadi pastikan sudah dapat teman kelompok itu. Deadline 2 minggu lagi, tepat hari Sabtu. Ada pertanyaan dulu sebelum kita akhiri Zoom-nya? Cukup jelas ya? Oke, silahkan Michael. Bu, ini bisa dikasih perpanjangan nggak, Bu? Soalnya masih banyak yang belum ketemu kelompok juga kalau jam Ya, 12 kan 2 ketutup. jam. 2 jam cukup lah, Michael. Rasanya 2 jam cukup ya? Diperpanjang juga belum tentu lah. 2 jam aja. Oke? Ada pertanyaan lain? Oke, jika tidak ada, silahkan live meeting. Ibu akan tutup. Ya, sampai jumpa di lain kesempatan. Oke. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Tuhan berkati. Terima kasih Bu. Selamat pagi, izin live. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Izin live.